Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar belakrak kawan-kawan. Ini lagi di kebun karet dan campur porang kawan-kawan. Ini lokasinya di Transmigrasi Bunut namanya kawan-kawan. Jadi Transmigrasi Bunut ini gandeng dengan Transmigrasi Sumber Makmur. Dan ini sebelahnya, ini kayaknya kebun karet semua dan tepi-tepi dikelilingi bambu kawan. Dan ini diselingi tanaman porang, ini sudah besar, waktunya panen dan percobaan porang di tanah mungkin agak masam nih kawan. Ini sudah berapa tahun? Saya mau tanya pemiliknya kan ini. Sahabat tani kita ya, ini yang sudah balik ini pun sudah berapa tahun balik ini ya, ini sudah 2 periode jadi sudah 2 tahun lah sudah dibilang sekitar 2 tahun ya. Ya ini namanya sudah 2 periode kawan. Di media tanahnya ini tanah masam kan gambut atau tanahnya memang tanah termasuk subur ini. Kalau dikatakan subur ya enggak lah, memang tanah Kalimantan. Tanah Kalimantan ya. Banyak karena masam itu rata-rata ya kurang subur lah, perlu kapur biasanya. Terus sistem tanamnya kayak apa Pak ini? Mungkin ada resep lain daripada teman-teman tani kita yang lain. Pertanian nanamnya nih dicangkuli sendiri apa ngupah. Kalau ini sih model pertanaman yang kurang modal bisa dibilang, jadi ya dicangkul-cangkul sendiri, tapi lebih banyak yang sebenarnya nggak usah dicangkul ini, hanya ditanam pakai dot-dot, ketika setelah tumbuh baru diuruk dengan tanah. Jadi pertama ini caranya tanah biasa rata, terus ditanamin ini kata ini. Ya. Nah, kata ini disemai dulu kah di rumah di polybag atau langsung ini Pak? Ini biasanya setelah waktunya tanam, biasanya kan tumbuhan tunas. Saat tumbuh tunas itulah mulai ditanam. Ditanam sini ya. Terus setelah agak tinggi baru diipukan gini. Ya, biasanya kalau saya pakai itu karena memang nggak punya kurang modal. Ya. Kalau punya modal ya sebenarnya sebelum tanam itu ya diolah dulu tanahnya. Ya harusnya ada yang dibalik, dicampur kapur, kultivatornya atau bajak traktor gitu, campur dulu, tapi namanya kurang modal. Atau ini sejenis mungkin eksperimen percobaan dulu apa gimana nih? Ya memang ini baru tanam pertama itu kan belum punya pengalaman, hanya gimana yang baiknya kan seperti itu. Jadi masih mencari terus cara yang terbaik nih. Oh ya. Terus ini berarti percobaan ini nggak dicampur kapur, nggak ada ya? Ada kapur, tapi ya terus karena kurang modal jadi kapur itu malah nyusul. Harusnya padahal kan sebelumnya dikapur dulu ya. Dikapur, jadi tanah sudah kondisi bagus baru ditanam. Ini enggak terbalik sebenarnya. Kenapa nggak dipanen-panen ini, yang jatuh-jatuh nggak dikumpulin? Ini kebetulan ya. Nah, ini ya, siapa nih kakaknya? Kakak. Belum kenalan dengan Pak siapa namanya? Ini saya Fauzi. Pak Fauzi ini Pak Muhadi. Pak Muhadi ini Pak Fauzi. Pak Muhadi ini kakak beradik kan kawan. Ketemu di ladang ini saya pas jalan-jalan. Jadi katanya ada nanam porang segini ini umur berapa? Itu 2 musim. Berarti yang ditanam ya, sama dengan ini. Tapi di polybag kalau yang ini. Ini yang polybag. Mencoba di polybag, jadi hasilnya itu sekitar 3 kilo berapa kemarin 3,6 kan. Nah, ini sekitar 3,5 kilo kan ini polybag 2 musim. Kurang besar polybagnya. Ya. Terus kalau sama yang ditanam kira-kira di mana nih Pak? Kalau yang ini kan ada 2 tempat Pak, di sana juga ada. Dari yang sana juga saya bongkar itu lebih besar yang di sana, karena kan bebas pertumbuhan itu. Saya nggak ada cangkulnya ya. Kalau ingin melihat saya ambilkan dodot bisa. Oh iya bisa.
Ya kawan-kawan, kita tunggu hasilnya dari polybag yang tanah mungkin sudah dirancang pakai polybag, pakai pupuk juga Pak ya? Pakai pupuk. Ya kandang ayam. Pupuk kandang ayam. Pupuk nggih. Terus pakai ini enggak dulu enggak? Kalau itu kalau ada memang bagus, cuma kalau nggak ada, kalau tanah polybag ya nggak begitu harus seperti itu. Tapi kalau ya di lapangan ini seharusnya ya gitu tadi. Diolah lahan, dolomit, nah itu pupuk. Jadi jangan seperti ini. Diolah lahan dulu, pupuk belum ada, dolomit tidak ada. Sini Pak, coba Pak, nah, yang ini Pak. Jadi hasilnya ya kurang maksimal. Ini berarti baru eksperimen percobaan Pak ya. Bagus di polybag atau langsung di tanah. Biasanya ini Pak, coba Pak. Yang mana? Nah ini saya penggalinya Pak, dari sini Pak. Agak sini aja. Agak sini. Nah, saya mau nyoba kawan-kawan. Besar mana, umurnya sama, di polybag sama di tanah bebas. Ini sebenarnya masih belum mati total, jadi ini percobaannya aja kawan-kawan. Tarik Pak. sepertinya kurang besar lagi. Kurang besar. Belum anu, soalnya masih ada makanan Nggih. itu Belum maksimal Pak ya. Kalau yang kering, kalau yang sudah mati itu makanan. Oh iya ya. Cari yang sudah mati Pak, yang mana Pak? Ini ternyata ini masih hidup kan Pak, jadi belum bisa dikatakan lebih besar karena ini belum tuntas ya, kayak ini Pak. Ini gede kayaknya nih. Oh, berarti Enggak sebekan ke mati-mati. ini nih nggak dipanen langsung Pak ya berarti. Anu Pak, nunggu. Ya. Nunggu apa ya? Karena Kalau belum anu nanti oh ini yang kebanyakan sudah ada. mati lah. Ini kawan-kawan. Ini kalau yang sudah mati ininya pohonnya sudah gedenya segini kawan-kawan. Di tanah. Nah, ini yang polybag, ini tanah biasa kawan-kawan. Ini hanya pakai pupuk enggak Pak? Pupuk ala kadar. Ala kadarnya ini yang jelas pakai ini dolomit sedikit Pak ya. Dolomit sedikit. Ini tani di sekitaran percobaan di Dipasang tengah lahan karet kawan-kawan. Ini karet masih produktif nih Pak. masih. Nah di sana tanamannya yang masih muda lumayan banyak Pak. Ini rencana mau dikembangkan banyak Pak ya. Kalau cocoknya gimana gitu. Ya insya Allah dikembangkan terus. Walaupun harga untuk saat ini Jadi ditanam di sela-sela sawit ini. karet. Oh di karet ini. Sawitnya nggak nanam Pak nih Pak. Kebetulan saya nggak punya kebun sawit. Oh Bapak ini ternyata nggak punya kebun sawit, hanya karet. Mau dikembangkan di sela-selanya ke karet supaya bersih, ada manfaatnya kanan kirinya Pak ya. Nah, ini selain nanam di sini lokasinya di mana lagi Pak? Di sana sekitar 200 meter. Itu yang banyak di sana Pak. Ini banyak di sana. Tapi di sini aja Pak. Nanti kita ke sana lagi. Iya. Jadi ini umurnya sekitar dua musim ini Pak. 2 musim semuanya. Nah ini yang 2 musim kawan-kawan. Nah itu ini baru percobaan. Kenapa Pak enggak enggak diambili langsung tuh? Enggak takut hilang ininya. Enggak Pak, kalau seperti ini diambil ini kurang bagus lebih. Yang bagus harus yang sudah. Oh yang sudah jatuh-jatuh begini. Tumbuh. Oh gini kawan-kawan ini. Yang sudah dorman itu baru bisa diambil. Nanti Bapak nggak bisa bedakan. Ini kan buah karet banyak, hampir sama ini. Jelas beda Pak. Beda. Tapi saya takutnya nanti keliru ini, tapi enggak Pak ya. Enggak. Karena hampir sama kawan, sama buah karet ini jatuh di sini. Nah ini buah karetnya, nah, ini buah karet sama bulu. Saya kan belum tanya ini Pak, ngomong-ngomong transmigrasi tahun berapa nih Pak nih? Tahun berapa Pak? 92 ini. Kalau
trannya sendiri 9 bulan. Sampean ikut tran atau Saya pendatang? itu bisa dibilang pengganti. Oh, pengganti. yang orang tran aslinya pindah. Kemudian saya Oh, sekian beli. beli gitu. Oh, gitu. Jadi rencana habis ini dikembangkan di bawah pohon Ya, karet nih Pak ya. insya Allah itu karet yang kurang produktif nanti saya potong, itu sudah banyak yang mulai saya potong Gitu. untuk diganti dengan kurang. Itu rencana. Nah, kurang semua. Nah, ini kawan-kawan mau melihat tempat kurangnya yang masih. Ini berumur berapa nih Pak yang sini nih? Iya. Karena kalau menurut saya porang sangat menjanjikan kalau apabila seandainya nggak laku dijual pun diproses sendiri bisa jadi mie, jadi macam-macam. Bulan Desember kawan-kawan. Juga digecit sama belum sempat bersyukur ini. Nah, kiranya kawan-kawan obrolan kami dengan sahabat tani di kebun karet nih rencana mau dikasih porang ini kawan-kawan. Sampai di sini dulu, mungkin mau disambung lagi di lain waktu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.